Oke, selamat malam. Sekarang pukul 21.29 malam. Oke, di sini aku bakal jelasin cara mengcapture traffic live ya per second, bit per second paketnya sesuai interface-nya. Pakai API. Jadi contohnya gini. Di sini kita bisa lihat kita bisa monitoring paket. Kalau di Mikrotik itu live-nya dengan komen itu interface monitor traffic, kita pilih nama interface-nya. Misalnya di sini aku bakal monitor traffic di PPOE. Agak susah namanya. Ini Gigi. Oke, kita enter aja. Nah, ini dia bakal ngasih tahu traffic yang masuk, retrieve, download, transmit, upload. Jadi ini cara live per second ya. Ini nggak berhenti sampai kita pause, Ctrl C atau kita interrupt. Oke. Atau juga kita bisa kasih durasinya. Misalnya kita cuma ngasih 5 detik. Ngasih tahu cuma 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kita mau terapkan ini di API. Jadi kita mau ngambil data-data yang ini, khususnya yang TX speed per second dan RX speed per second itu kita mau ambil pakai API. Oke. Caranya sebenarnya cukup simple. Di sini aku pakai Python. Salah satu bahasa yang lebih gampang. Dan kebetulan aku di sini pakai frameworknya Django atau bacanya gimana. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Aku jalanin dulu ya biar lebih enak, biar kita langsung kasih tahu. Oke, run server. Oke, kita traffic. Ini bisa dilihat, ini traffic yang live di interface yang aku setting itu di interface GG, di GG namanya, di GG. Ini paket yang masuk. Coba kita tes download ya. Oke. Oh, ini nggak bisa, error addressnya. Kita coba re-download ini. Oh, ini bisa. Nah, di sini lihat trafficnya meningkat. Nah, cara menangkap traffic ini gimana? Oke, kita hanya butuh library router OS. Sebenarnya ini udah pernah dibahas di forum ya. Di forum kalau kita lihat ini how to fetch text RX red using API, dia di sini ada yang di forum bulan 5 kemarin dia tanya. Oke, terus dikasih tahu keywordnya adalah seperti ini, interface monitor, interface-nya ini once artinya true. Oke, kita cuma ngambil key-nya itu dari RX bit per second dan bits per second. Oke, ini maksudnya apa, kita langsung aja dulu jelasin. Cara yang pertama adalah, yang penting teman-teman pasti tahu API service-nya itu dihidupin API. Oke, yang udah biasa pakai SSL juga bisa pakai SSL, cuma aku masih pakai API biasa tanpa SSL. Dihidupin, kemudian kita butuh library yang namanya router OS. Kita lihat di sini. Kalian bisa install seperti biasa ya. Oke, pip. Ini aku close dulu servernya. Pip install router OS. Kalau udah, nanti kalian bisa import di backend di backend kalian. Di sini aku buat namanya rose.py. Aku import, kemudian di sini aku buat definisi buat fungsi dimana dia meng-return yaitu data dari ini, data dari komen ini. Sebenarnya gampang. Ini kita import kan, ini kita import router OS, kemudian kita buat variable yang dimana itu kelasnya object router OS, kemudian isinya itu adalah parameter
username, password, IP sama port. Oke, portnya 8728. Kalian bisa kosongkan juga karena defaultnya itu 8728. Kita bisa lihat di sini dia defaultnya 8728. Kalau misalnya kalian pakai port yang berbeda, kalian tinggal isi aja parameternya itu di sini, ganti jadi sini portnya sama dengan misalnya 127. Oke. Nah di sini ketika udah kita buat variabelnya jadi objek si ini, si router OS, kemudian kita buat variabel yang dimana itu adalah si variabel ini kita kirim komen ini, parameter ini, komen ini adalah call, fungsi call. Kalau kalian kita bisa lihat di sini di mana ya, mungkin coba kita refill di package-nya. Di package-nya itu ada fungsi call. Nah ini dia call self comment, argumen kita bisa isi komen yang ada di sini di terminal. Kita bisa masukkan komen di terminal, kemudian nanti di return di outputkan sebagai tuple, tipe data tuple. Contohnya gini, misalnya kita tes aja ini. Nah di sini ada. Oke, kita coba tes. Print out. Coba kita tes di sini, dia bakal return tipe data tuple, kemudian dalamnya JSON. Oke. Di sini kita menggunakan komen yang ada di yang udah dikasih clue. Ini ada komennya, dia ngasih clue kalau kita bisa pakai komen ini untuk catch paket per second. Jadi key-nya di sini once itu artinya kita ngambil paket itu 1 detik doang. Jadi biar kisarannya kita bisa ngambil 1 data aja pas kita lakukan request. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil atau mau nangkep paket atau mau ya istilahnya ngambil paket per detiknya lagi, kita bisa lakukan request lagi. Nah di sini kita bisa lihat on sama dengan true, artinya kita cuma 1 detik. Ini maksudnya kita bisa nganggap durasinya 1 detik. Kemudian prop list itu kita cuma ngambil key-nya yang isinya itu rx bits per second dan ticks per second. Kalau sampai ini dia bakal meng-return seperti ini. Dia ada banyak. Ini ada name, rx bits, drop packet. Nah itu banyak. Padahal kita cuma butuh download dan upload, retrieve sama transmit per second. Oke, di sini kita udah buat ini tadi komennya dari forum tadi, kita copy paste. Interface-nya kita ganti namanya, nama interface sesuai dengan nama interface yang ada di Necrotic teman-teman. Interface-nya namanya apa? Kemudian kita tes di sini. Kita outputkan karena DTP itu datanya tuple, kita ambil indeks pertama, kemudian dengan key rx bit per second kita ambil key-nya JSON-nya. Nah di sini aku mengubah bit itu jadi MB. Kalau mau jadi megabyte per second kita bisa pakai ini. Oke, paket sekarang yang jalan itu ada 5900 bit. Sekitar 0,05 megabit per second. Megabyte atau megabit, aku lupa. Megabit kalau nggak salah. Oke, kalau yang 1 juta itu dibagi itu megabit ya. Nah dari sini kita bisa pakai kita bisa lakukan WebSocket. Sebenarnya WebSocket itu istilahnya kayak di web browser itu adalah aplikasi real. Kita melakukan komunikasi B communication atau satu arah bolak-balik, atau istilahnya full duplex. Bisa dikatakan full duplex, cuman dia secara live. Jadi ibarat kita bisa menganggapnya kayak aplikasi live chat
gitu, itu pakai WebSocket. Nah di sini kita pakai WebSocket di Django-nya. Itu ada banyak di YouTube, kalian bisa coba. Nah yang aku coba itu sama ya, sama di YouTube sebenarnya. Kemudian aku ubah. Di sini aku coba 100 kali capture paket, berarti dia melakukan request API 100 kali capture paket. Kemudian kita kasih ini, kita send, kemudian nanti di HTML ya, pas di HTML nya kita render, kita masukkan beberapa. Ini kebetulan aku pakai template-nya bawaan, itu Apex Chart Main.js. Ini template bawaannya itu kalian bisa pakai Chart.js untuk buat trafiknya. Chart.js ini visualisasi juga secara live kita bisa pakai. Nah ini pas dia desain, pas kita jalanin. Oke, kita lihat di sini kita pakai connect, kemudian inisiasi koneksi WebSocket, kemudian kita lakukan kirim data. Kita kirim data itu berbentuk JSON dan nah ketika dikirim nanti nyampe di sisi klien. Di sisi klien kita coba catch datanya, itu pakai WebSocket, URL WebSocket. Kalau kita misalnya udah selesai konfigurasi WebSocket, kita bisa pakai URL WebSocket tersendiri. Nah di sini nanti kita dapat datanya dikirim di sisi klien, kita catch. Nah di sini kita lihat ini berbentuk tadi ini JSON, kemudian kita parse, kemudian kita update ke chart, bentuk chart. Nah di sini coba kita refresh, kita lupa jalanin. Oke, di sini pakainya, lihat di sini dia ngirim data 100 kali ya, sesuai dengan tadi yang aku buat. Misalnya kita coba tes lagi lah, kita resume download, trafiknya bakal naik. Oh nih, lihat ini Mbps. Nah ini bisa kita buat seperti ini, pakai Chart.js. Nah di sini arahnya pasti bakal penuh ya, sampai 100 kali, yang artinya dia ada 100 array upload sama satu array yang 100 elemen upload, sama satu lagi satu array 100 elemen download. Nah itu kita bisa lakukan hapus ya, kita inisialisasi, atau kita coba ini, kalau misalnya arraynya itu udah 100, berarti kita bisa hapus biar nggak terlalu berat, jadi arraynya itu di reset. Berarti misalnya kalau misalnya 100 isinya, kita bisa lakukan di mode 100, maka kita hapus isi arraynya dari indeks 0 sampai 100 buah, misalnya seperti itu. Oke. Nah cukup simpel sebenarnya, cuma nanti yang payah itu teman-teman pasti di sisi konfigurasi yang baru belajar JavaScript. Kebetulan aku juga baru belajar JavaScript, ini aku kemarin kewalahan. Jadi ini kebetulan aku dapatnya dari YouTube, kemudian WebSocket, ternyata caranya begini. Yaudah, oke, sekian dari penjelasan, semoga bermanfaat walaupun agak belepotan. Sekian, terima kasih.